Tidak puas, fans Malaysia ingin timnasnya bisa meniru timnas Indonesia. Langkah timnas Malaysia tidak berjalan mulus di babak kualifikasi Piala Asia U23 di laga terakhirnya. Tim berjuluk Harimau Malaya tersebut harus menyerah atas Thailand dengan skor tipis 1-0 di Stadion Chonburi Stadium, Chonburi, Thailand pada Selasa, 12 September 2023. Gol tunggal dari Barupa Yotsakorn sudah cukup untuk membuat Malaysia kehilangan poin seutuhnya. Kekalahan tersebut membuat timnas Malaysia gagal meraih predikat sebagai juara grup. Dalam hal ini, Harimau Malaya harus puas finish sebagai runner-up grup H. Dengan demikian, Malaysia harus memperebutkan posisi runner-up terbaik agar bisa lolos ke Piala Asia 2024 yang akan diselenggarakan di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei tahun depan. Banyak dari fans timnas Malaysia merasa tidak puas dengan pencapaian timnya sendiri. Mereka pun secara berbondong-bondong memilih untuk menyerbu akun Twitter resmi dari Federasi Sepak Bola Malaysia atau FEM Malaysia. Merasa khawatir dengan skuad muda kita. Skuad timnas Indonesia U23 jauh lebih baik permainannya. Bukan ingin membandingkan, namun contoh yang baik itu memang harus ditiru, tulis akun netizen. Timnas senior itu permainannya sudah dari kaki ke kaki, tidak lagi memainkan umpan panjang yang tidak berguna. Lalu kenapa beda sekali dengan U23? Tulis akun netizen. FEM tidak terlalu peduli dengan tim kelompok umur karena terlalu terbuai dengan timnas senior, tulis akun netizen yang lainnya. Keinginan dari para pendukung timnas Malaysia bisa seperti timnas Indonesia adalah hal yang sangat bisa dipahami. Mengingat skuad Garuda Muda tampil begitu luar biasa dalam babak kualifikasi Piala Asia U23. Pratama Arhan CS sukses mencatatkan poin sempurna karena memenangkan 2 laga baik saat berhadapan dengan China Taipei di laga pembuka maupun Turkmenistan di laga terakhir. Tak hanya itu, skuad Garuda Muda juga terlihat sangat produktif dengan mencetak total 11 gol selama babak kualifikasi. Dan yang paling menarik perhatian adalah Indonesia tidak punya produktif dalam urusan mencetak gol, melainkan juga memiliki pertahanan yang kuat. Buktinya, anak asuhan dari Sintayong sama sekali tidak pernah merasakan yang namanya kebobolan di babak kualifikasi Piala Asia U23. Media Malaysia soroti kehebatan Sintayong usai loloskan 3 timnas Indonesia ke Piala Asia. Media Malaysia Makan Bola menyoroti prestasi luar biasa Sintayong bersama timnas Indonesia. Sintayong berhasil membawa 3 timnas Indonesia berbeda lolos ke Piala Asia. Prestasi terbaru yang mencolok adalah pencapaian Sintayong yang membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya. Keberhasilan ini terjadi setelah skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 menjadi juara grup K dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Makan Bola menekankan bahwa prestasi Sintayong tidak hanya sebatas itu. Pelatih asal Korea Selatan ini juga berhasil meningkatkan peringkat timnas Indonesia dalam peringkat FIFA. Sintayong saat ini mendapat apresiasi dari para penggemar sepak bola Indonesia karena berhasil membawa Indonesia lolos ke 3 turnamen berbeda Piala Asia, yaitu Piala Asia 2023, Piala Asia U20 2023, dan Piala Asia U23 2024. Tulis akun tersebut pada Rabu, 13 September 2023. Makan Bola juga mencatat bahwa Sintayong telah berhasil meningkatkan peringkat dunia timnas Indonesia dalam peringkat FIFA. Pelatih ini telah membawa Indonesia dari peringkat 173 dunia menjadi peringkat 147 dunia saat ini. Tambahnya, meskipun timnas Indonesia U20 tidak lolos dari fase grup Piala Asia U20, penampilan mereka tidak dapat dianggap buruk. Tim tersebut meraih 1 kemenangan melawan Suriah, 1 hasil imbang melawan Uzbekistan, dan 1 kekalahan melawan Irak. Selain itu, timnas Indonesia senior juga berhasil kembali tampil di Piala Asia setelah absen selama 15 tahun. Ini merupakan pencapaian yang sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia.
Sintayong juga berhasil membawa skuad senior Indonesia kembali ke Piala Asia pada tahun 2023 setelah absen 15 tahun. Indonesia tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Lanjut akun tersebut. Dicari negara yang bisa bobol gawang timnas Indonesia asuhan Sintayong. Mes Hilgers dan Emil Audero merapat. Negara yang bisa membobol gawang timnas Indonesia asuhan Sintayong di bawah komando Sintayong, timnas Indonesia menunjukkan pertahanan rapat, baik itu tim senior maupun U23. Sekedar diketahui, timnas Indonesia senior dan U23 melakoni pertandingan di September 2023. Timnas Indonesia senior menang 2-0 atas Turkmenistan dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 8 September 2023. Sementara itu, timnas Indonesia U23 bersua Taiwan U23 dan Turkmenistan U23 di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 menang 9-0 atas Taiwan U23 dan menggilas Turkmenistan U23 2-0. Berdasarkan 3 hasil di atas, timnas Indonesia selalu clean sheet. Bisa dibilang, Sintayong membangun kekuatan timnas Indonesia dari sektor belakang. Hal itu terlihat dari sederet pemain yang dinaturalisasi pada era Sintayong. Dari 5 pemain yang sudah dinaturalisasi, 3 diantaranya berposisi sebagai pemain belakang, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sen Patinama. Melihat pergerakan di media sosial, Sintayong dikabarkan mendekati 2 pemain yang beroperasi sebagai penjaga gawang, Emil Audero, dan pemain belakang Mes Hilgers. Emil Audero yang kini bermain untuk Inter Milan sudah saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara Mes Hilgers diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI. Tak sampai di situ, usaha Sintayong untuk merapatkan pertahanan timnas Indonesia. Beredar kabar, PSSI juga kembali mendekati fullback kanan FC Copenhagen Kevin Dix. Jika nama-nama di atas berhasil dinaturalisasi, pertahanan timnas Indonesia dijamin jauh lebih kuat saat mengarungi Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Timnas Indonesia wajib merapatkan barisan karena tergabung di grup D bersama tim-tim kuat macam Jepang, Irak, dan Vietnam. Terkhusus Jepang, tim yang satu ini sedang on fire. Di FIFA Matchday September 2023, Kaoru Mitoma dan kawan-kawan mencetak 8 gol hanya dari 2 pertandingan. Timnas Jepang tercatat menang 4-1 atas Jerman dan menggilas Turki 4-2.